Surat At-Taubah ini bisa juga disebut surat Al-Adab, artinya siksa. Memang di sini akan diterangkan bahkan bagaimana orang-orang Islam yang dia sholat, zakat, saum, haji tapi disiksa oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Kiai Khairuddin selaku materi kita pada malam hari ini, pemirsa Mudibat TV serta warga Muhammadiyah dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita menjadikan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia yang Allah limpahkan pada kita. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melakukan beragam aktivitas kita hingga pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semuanya. Jumpa lagi di acara Ngaji Maju, yaitu ngaji malam Jumat, yang acara ini diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya yang juga bekerja sama dengan SD Mudibat, SD Muhammadiyah 4 yang sudah tidak asing lagi bagi kita, salah satu SD Muhammadiyah yang terkenal ya se-Nusantara bahkan dunia. Mudah-mudahan pemirsa Mudibat TV dan juga warga Muhammadiyah dimanapun berada senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita pada acara Ngaji Maju ini, dan mudah-mudahan Allah berikan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga mampu mendekatkan diri pada ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber Ngaji Maju malam Jumat, yaitu Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bapak Ibu pemirsa Mudibat TV dan juga warga Muhammadiyah dimanapun berada, beliau ini adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang sudah tidak asing lagi, dan juga beliau ini pendiri Pondok Pesantren Ummul Qura. Jadi barang siapa yang ingin ngaji dengan beliau nanti bisa ke ponpesnya, dan mudah-mudahan warga Muhammadiyah dimanapun berada, malam hari ini kita akan menimba ilmu dari beliau karena tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan tafsir Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita perlu memang kembali kepada Al-Quran, dan hari ini kita akan mengaji terkait dengan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah akan kita bahas surat At-Taubah. Nanti seperti apa terkait dengan tafsir surat At-Taubah insya Allah akan dijelaskan. Dan kita perlu juga tahu kajian tafsir ini insya Allah akan runtut. Jadi mungkin kita sering ngaji tematik. Nah, pada kesempatan bersama Ustadz Khairuddin ini akan mudah-mudahan Allah berkahi bisa istiqomah untuk ngaji tahlili secara runtut. Jadi pemirsa bisa mengikuti hingga akhir nanti seperti apa yang akan kita bahas, karena pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab ya, tidak ngaji tematik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi Bapak Ibu sekalian, pemirsa Mudibat TV dan juga warga Muhammadiyah dimanapun berada. Kepada yang terhormat disilahkan untuk menyampaikan terkait dengan materi tafsir Quran pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd faqad qasam takun. Ayyuhal muslimun dimana saja berada, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kebahagiaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Ayyuhal muslimun, kita atau sering dengar terutama di desa-desa itu diantaranya adalah maca Quran angen-angen sak maknani. Oleh sebab itu ini ngajinya ini khusus, artinya khusus itu adalah urut akan bahas surat At-Taubah. Ayyuhal muslimun, kalau kita berpikir dengan mendalam, kenapa ya surat At-Taubah itu kok enggak pakai bismillah? Iya. Enggak ada. Agak berbeda Ustaz. Ada berbeda ya. Ini gimana ceritanya itu? Nah, ternyata setelah kita buka di tafsir-tafsir itu memang begini. Jadi bismillah itu adalah itu semacam akad damai. Leonok bismillah itu tenang. Perdamaian, jadi tenang, makanya bismillah. Lah ini enggak. Karena apa? Ini memang pernyataan putusan hubungan. Jadi dinyatakan putus hubungannya antaranya orang Islam dan orang-orang kafir, atau orang Islam dengan orang-orang musyrik, karena terkenal di dalam Ka'bah itu patungnya luar biasa banyaknya. Nah, waktu itu qabla fathil Makkah, sebelum terbukanya kota Mekah, maka dikuasailah orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrikin. Baik, itu singkatnya demikian. Surat At-Taubah ini bisa juga disebut surat Al-Adab, artinya siksa. Memang di sini akan diterangkan bahkan bagaimana orang-orang Islam yang dia sholat, zakat, saum, haji tapi disiksa oleh Allah. Ini cukup menakutkan juga, makanya perlu kita kaji bagaimana isinya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atu minallahi wa rasulih ilal ladzina hadu minal musyrikin. Ini buang kalimat, buang tada. Jadi asalnya utawi ayat iki atau surat iki bara'atun, yaitu lepas, putus hubungan. Keterangan putus hubungan minallah wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya Allah. Ilal ladzina hadum, kepada orang-orang yang telah berjanji minal musyrikin, rupanya yaitu orang musyrik-musyrik. Jadi di Islam sejak dulu itu selalu ada perjanjian, gencatan senjata. Ada yang janjinya itu kalau di dalam ini kita nanti 4 bulan kita tidak adakan perang. Bahkan di dalam Hudaybiyah itu selama 10 tahun kita tidak ada perang, jadi keadaan aman. Tapi sejak zaman dulu orang-orang kafir masih selalu mengingkari, selalu merusak janji. Makanya ini akhirnya dinyatakan, dan makanya suratnya surat disebut Al-Adab, yaitu siksa, dinyatakan perang, yaitu dengan orang-orang musyrik karena menyakiti umat Islam tidak karu-karuan. Nah, tadi ada yang janji, ada yang 4 bulan, ada yang kurang dari itu, ada yang 50 hari, ada yang 9 bulan. Sekarang dikasih pengumuman, fasihu mongko mlaku sira kabeh wong musyrik. Jadi kudu jelas sing suruh mlaku sapa. Nah, orangnya harus jelas. Fil ardi, yang dalam bumi, arba'ata ashur, yang dalam waktu 4 bulan. Bebas kamu berjalan di muka bumi 4 bulan ini adalah aman. Tidak ada peperangan, tidak ada perampokan, tidak ada apa-apa. Dimulai 4 bulan adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, karena adalah bulan-bulan mulia. Nah, tapi wa'lamu weruh sira kabeh wong musyrik annakum sak temene sira kabeh ghairu mu'jizillah, iku ora iso ngapesno Allah. Maksudnya ayat ini begini, walaupun wong kafir, wong musyrik kuatmu luar biasa, sugihmu luar biasa, pintermu luar biasa, tapi kamu tidak bisa menolak siksa dari Allah. Kamu tidak bisa menolak ya dari azab Allah. Makanya dinamakan surat Al-Adab. Karena apa? Yaitu tadi sering mengingkari, sering menyakiti orang Islam. Tadi gak ada ceritanya orang musyrik, orang kafir itu bantu orang Islam, gak ada ceritanya. Maka disinilah diabadikan, nah, dijelaskan supaya ngerti. Makanya kita ini harus tahu sejarah. Bagaimana sejarahnya orang kafir sejak dulu, sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sampai sekarang. Ini sama, tidak berbeda. Makanya kita kaji. Wa annallaha lan sak temene Allah musil kafirin iku bakal ngapesno, bakal ngasorno ning wong kafir. Ini Al-Quran, kita harus yakin, tidak boleh ragu-ragu.
Sak tidak boleh. Bahwa Al-Quran sudah menjelaskan bahwa bagaimanapun hebatnya orang kafir, bagaimanapun kuatnya orang kafir, mesti oleh Allah akan ditenggelamkan, dihapus, no. Pasti. Masa kurang jelas? Bagaimana ceritanya Fir'aun? Korun. Bagaimana ceritanya Korun? Bagaimana ceritanya Abraha? Bagaimana ceritanya Namrud? Itu jelas. Nah, oleh sebab itu anak cucu kita jelaskan supaya ngerti ngene iki ceritanya. Supaya apa? Wong Islam supaya konsisten. Wong Islam semuanya harus arruju ilal Quran wa sunnah bi fahmi salafil ummah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sahabat memahami ayat itu, Al-Quran itu, bagaimana tabi'in memahami masalah itu, sehingga kita tidak keliru. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar sesadar-sadarnya. Ringkasnya cerita, ayo ngaji. Lek tidak ngaji tidak bisa. Makanya kita ngaji akhirnya paham. Sebab kalau tidak dikaji, tidak dingerteni, nanti gimana ini kita akan menerapkan Islam. Sebab orang Islam itu sewaktu berkata, sewaktu berjalan, sewaktu bertindak, itu ruhnya Islam. Jadi harus jelas, oh saya menjalankan ini sesuai dengan Islam. Lek saya tidak menjalankan ini, bahkan sampai berpakaian semuanya, itu ruh Islam selalu kan. Nah, setelah diterangkan bahwa bagaimanapun kuatnya hebatnya, orang kafir, orang musyrik akan dilemahkan oleh Allah. Ini supaya orang Islam jangan takut, orang Islam supaya tegar. Memang demikian itulah sifat orang kafir. Kemudian di sini Sayyidina Ali disuruh mengumumkan oleh Nabi, umumkan Sayyidina Ali. Wa adanu minallahi wa rasulih. Ini pengumuman dari Allah. Jadi tidak main-main ini. Ada pengumuman dari Allah dan Rasulnya Allah. Ilan nasi nenggone wong seluruh manusia diumumkan. Sing Islam, sing tidak Islam diumumkan. Waktu itu di Mina diumumkan. Yaumal Hajjil Akbar, ing dalam dinane Haji Akbar. Nah, ini menarik. Lek wong Jawa di kita biasanya ngomong, wah hajiku kemarin Haji Akbar. Pernah dengar Mas? Iya. Itu apa maksudnya Haji Akbar itu? Ini makanya kita ini ngaji. Kalau orang-orang bilang, oh kok Haji Akbar? Iya, karena hukumnya pas hari Jumat. Oh, iya. Jadi namanya Haji Akbar. Padahal kalau menurut hukum yang asli yang dinamakan Haji Akbar itu ya haji bulan besar itu. Adapun selain itu namanya umroh, itu haji asghar, kecil. Cuman mindsetnya masyarakat yang terjadi pas hari Jumat ya. Hari Jumat itu ya, makanya itu perlu kita luruskan. Oh dengar gini tuh, masyarakat kita tapi jangan menyalahkan pada masyarakat dulu. Barangkali para mubalek, para ustaz, para kiai, para ulama, termasuk saya barangkali, termasuk dengan belum menerangkan. Oleh sebab itu terangkan apa bedanya masjid dengan langgar. Iya, ini kan umum doanya. Oh kalau masjid itu dipakai Jumatan, kalau langgar enggak. Iya atau enggak? Definisinya. Kalau masjid itu besar, langgar itu kecil, iya atau enggak? Apa ya definisinya begitu gitu. Makanya kita ini harus ngaji, kita ini harus belajar. Nah, alhamdulillah pada Undipat ini saya ikut bangga karena apa? Ada TV-mu istilahnya ya. Memfasilitasi majelis taklim Surabaya. Jadi barakallahu fiik. Sehingga ini menjadi luas dakwah kita. Maka alhamdulillah dari disusun ini insya Allah tiap malam Jumat kita ngaji gitu ya. Dengan topik berbeda-beda. Hanya khusus yaitu ini akad Jumat keberapa ini? Ke-1 atau 2 ya? Ke-1 ya? Ke-1 kayaknya. Iya. Ya ini tafsir ya, tafsir Al-Quran dan insya Allah urut. Nah kemudian jadi intinya Haji Akbar itu adalah ya haji bulan besar ini. Nah ini gitu. Kemudian Anallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Sak temennya Allah. Nah ini lihat dikaji Mas Habib. Ini menarik. Kena apa kono anna kepada Allah tok. Ini supaya manusia itu mantap. Pengumuman ini dari Allah. Aturan ini dari Allah, temenan loh orang Islam ikut ono. Sesungguhnya Allah adalah melepaskan diri, memutuskan diri hubungan dengan orang musyrik ya toh. Tapi janji-janji yang kemarin itu diputuskan karena apa? Beliau atau orang-orang musyrik sering melanggar, sering khianat, sampai ngomong segregeten dari kasaran itu mon. Makanya wes diadakan putus Sayyidina Ali kan umum Sayyidina Ali gitu. Nah di sini bagi yang berjanji tadi 4 bulan tadi, ya 4 bulan selesai sudah. Kalau sudah itu pengumuman, setelah 4 bulan itu katakanlah aman, tidak ada aturan, habis itu perang.
Tapi Islam itu luar biasa. Perang itu ono akhlaknya, perang itu ono ilmunya. Siapa yang boleh diperangi, siapa yang enggak. Luar biasa kan? Hanya orang-orang yang enggak ngerti aja, wah Islam itu kejam. Ono hukum kisos, ono hukum potong tangan. Bahkan monopoli, kena boleh lanang, boleh kawin lebih dari satu, itu enggak boleh. Makanya kita ngaji biar tahu. Jadi ayat-ayat tertentu yang kejam-kejam itu dimanfaatkan ya. Wah, oleh orang yang anti Islam, beli Islam. Makanya enggak ngerti Islam itu cuma ngomong Islam. Termasuk yang belum paham tentang surat Taubah ini, bahwasanya nggak ada basmalah berarti penegasan perang, berarti kejam gitu, Islam juga salah ya. Nah, ya makanya dikaji biar tahu. Nah, makanya saya terangkan bagaimana dari yang putus. Karena apa? Wong musyrik itu selalu mengingkari janji. Makanya dikasih janji 4 bulan. Ada yang janji minta 9 bulan. Disempurnakan oleh Islam. Oke, 9 bulan. Tapi kalau sudah 9 bulan perang, itu pun tidak perang. Sekian yang ditanya di wes, kamu tetap merangi orang Islam atau enggak? Lek enggak merangi, tobat, masuk Islam, alhamdulillah. Tapi lek enggak perang, ayo perang. Benar. Kurang enak sih Islam. Makanya kalau orang itu memanfaatkan jalannya Islam itu kejam, baris keras ini dan itu, ya nanti dululah ditonton ditonton. Mana yang kejam, mana yang keras, mana yang radikal, itu kita tonton. Makanya ngaji biar tahu. Jadi diadakan yaitu putus dengan orang musyrik. Wa rasuluhu, rasulnya juga demikian. Karena Allah sudah memutuskan, akhirnya rasulnya juga mengikuti petunjuk Allah. Maka putus, wis tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Fa in tubtum mongko lamun tobat sira kabeh wong kafir wong musyrik fa wa khairul lakum mongko tobat iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Awas wa ing tawalaitum lho. Ini sing keren iku ayate. Bukan Khairuddin. Bukan Khairuddin karena apa? Ngetut kalimat. Jadi pertama awak menek tobat api. Awas tapi lek awak membantah ndak gelem iman. Fa'lamu mongko ngerti wong kafir wong munafik annakum sak temene sira kabeh ya toh. Ghairu mujizillah. Ndak bisa ngapesno, ndak bisa nolak agama Allah, ndak bisa. Kuat kok kaya apa wong kafir iku, hebat kok kaya apa, hancur. Berarti umat Islam nggak boleh kehilangan percaya diri saja ya? Loh itulah makanya bener-bener pede. Bener-bener pede. Wis contohnya yang gamen Fir'aun lah, kurang kaya ngegulung tiga. Tapi begitu konsisten wong Islam itu, ojo sampai tidak konsisten. Nah makanya berdirilah sekolah-sekolah Islam, pondok-pondok pesantren. Ini kebahagiaan Islam itu bukan untuk orang Islam toh. Wong kafir pun ikut merasakan bahwa lek wong kafir wis sapi karo wong Islam kok diperangi karo wong Islam, dikisos wong Islam. Coba kurang bagaimana itu? Makanya kita lek ngaji itu akhirnya roh jelas. Wes. Jadi kalau memang tobat, oke bagus. Tapi kalau menentang, faklamu mongko ngerti yo, wong kafir, wong musyrik. Kamu tidak bisa menolak atau mengapeskan siksa yang tidak bisa. Lek begitu bagaimana? Wa basyiril ladzina kafaru bi adzabin alim. Basir itu kabar gembira. Jenenge kabar gembira itu mesti ya seneng. Jenenge kabar gembira ya toh. Wah, kabar gembira apa? Pak, abiku membelikan sepeda motor saya. Seneng kan? Iya. Kabar gembira apa? Oh, saya dapat hadiah, kabar gembira. Tapi ini kabar gembira. Iya toh. Kabar gembiranya apa? Kayak ana kabar gembira. Lek wong kafir tetap merangi wong Islam, wong musyrik tetap merangi wong Islam, akan kabar gembira apa? Mendapat siksa yang pedih. Siksa di dunia yaitu perang. Gitu anu kok perang, kok perang. Ini untuk mengatur ketentraman dunia. Kena apa orang berzina, naudzubillah min dzalik. Kalau si bujang dicambuk 100 kali, tapi kalau sudah nikah atau janda atau budak kok sampai ditanam kelihatan sak gluduk dilempar batu sampai mati. Karena apa? Sangat menghargai. Coba bayangkan, maaf terpaksa saya ngomong supaya jelas. Ada suami kerja yang layar yang laut berbulan-bulan, terus dengar atau tahu sendiri istrinya bermain cinta dengan orang lain, sopo sih tidak kamu, ya toh? Makanya hukumannya begitu sangat berat. Nah, hukuman-hukuman yang semacam itu adalah demi keamanan, demi ketentraman untuk umat manusia, seluruh manusia.
Ada makosid syariahnya ya. Wah, itu jelas setiap syariah itu makosidnya ada. Makanya lagi-lagi saya ngomong, saya kira tidak berlebihan. Ayolah ngaji gitu loh. Jadi kabar gembiranya apa? Siksa yang pedih yang luar biasa. Di dunia diperangi, lek ndak gelem tunduk karo Islam karena apa dia? Senengane ngajak perang kok. Jadi wong kafir itu memang ini. Sapa sira sapa isun kuat, ana wong duwe iki tak raya. Tak pek. Gelem perang, ndak gelem ayo. Ngono. Ada keadaan gini Ustaz, yang boleh jadi seseorang itu kemudian melihat ayat-ayat semacam ini menjadikan kesan Islam itu kejam gitu ya, Islam itu keras, sehingga tidak sedikit juga banyak Islamophobia ya, khususnya mungkin di beberapa tempat. Nah, bagaimana kita seorang Muslim menyikapi masalah itu? Ini makanya ini jujur kita, Islam kita ini Islam apa? Islam kita ini Islam turunan Islam. Keturunan. Ya ini kita jujur. Alhamdulillah Mbah Buyut Islam, Bapak Ibu Islam. Jadi Islam dengan Islam saya ini keturunan. Sehingga kecil Islam tapi tidak pernah ngaji. Jujur aja kita. Iya toh? Nah dengan demikian maka kita ayo ngaji gitu loh. Jadi alhamdulillah ini Mudipat memfasilitasi ini luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan ada pada kita semua ya, Mudipat dan juga amal usaha yang lainnya sekolah, termasuk Semamda juga ini. Nah, makanya jadi ini karena melihat itu kok kelihatannya kejam, kelihatannya keras, kelihatannya. Tapi ini untuk mengatur ketentraman, keselamatan, keadilan. Tidak ada lain kecuali hanya itu. Nah, seorang balik, seorang ustaz, seorang kiai, seorang habaib itu nerangkan itu tidak abu-abu. Lek A ya A, lek B ya B. Lakar santri dan santri, lakar nolak ya nolak. Nah kita sampaikan, Allahumma inni qad balagtu, ya Allah, saya hanya menyampaikan ya Allah. Urusan iman ini urusan Allah. Makanya kita jelaskan kepada umat supaya umat itu ngerti. Nah sekarang kalau sudah dikasih tahu, lek memang tidak gelem tunduk, tetap merangi karo Islam, diperangi dan dijamin wong Islam mesti perang itu mesti menang. Wong kafir ngerti, makanya wong kafir lek perang senengannya apa? Perang udara. Blong. Tapi lek perang darat nek gulung tikar. Bagaimanapun kuatnya wong kafir gulung tikar. Karena apa? Percaya dengan neng Al-Qur'an itu surat Al-Anfal. Al-Anfal. Oh, berarti Mas Ali. Rampasan perang. Rampasan perang. Ri cerita berarti wong Islam sudah rampasan perang. Lah lek rampasan perang mesti menang. Lek kalah itu oleh Allah watil kal ayamun nudawiluha bainan nas. Pelajaran ya. Nah, pelajaran saling berganti dan itulah akan apa? Untuk dimasukkan surga. Ngono ya. Mati syahid. Luar biasa Islam itu ya. Oleh sebab itu ngaji biar tahu, biar ndak ruwe kejem to ruwe mateni to. Enggak, ini wong kafir yang nguru itu. Ayo ayat ini. Ndak ono wong Islam nguru dhisik ya. Ilal ladina atum kejaba wong-wong kang janji sira kabeh janji minal musyrikin rupane kaum musyrik wong musyrik sumalam yang busu kum saya monggo kari-kari orang ngurangi ya wong-wong hukum sira kabeh saya sedikit pun. Nah sekarang lek wis akad janji ini piro 9 bulan ndak oleh perang ya ndak perang ndak merangi tapi lek janji 4 bulan wis perangi. Tapi tadi saya katakan tetap ditarik, sih merangi aku, menurut apa yang ngomong. Ada ultimatum juga ya, nggak langsung berperang gitu. Oh enggak, makanya luar biasa Islam itu. Ya apa sih merangi, lek sih merangi ya ayo perang. Ngono, tadi jelas. Itu pun lek wong wedok, wong tua, anak-anak juga tidak boleh diperangi. Tadi luar biasa. Ada mainnya, ada badabnya berperang juga ya di. Oh iya makanya. Nanti sudah surat At-Taubah yang terakhir. Masih perang itu dahsyat berkecamuk. Dilarang umat Islam berangkat perang semuanya. Tafakufidin itu. Tafakufidin. Makanya Muhammadiyah itu tafakufidin. Ya ini perlu kita ngaji bareng gini pemirsa Mudibat TV dan juga warga Muhammadiyah dimanapun berada. Kalaulah kita tidak tahu konteks ayatnya, jadi kesannya mungkin Islam itu ya keras begitu ya. Padahal betapa mulianya ajaran Islam ini sehingga kita ketika melihat keadaan ini betapa mulianya Islam ya. Di dalam peperangan pun masih ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Gitu saja ya. Ya. Kita teruskan ya. Oke. Walam yudhahiru alaikum ahada. Itu pun tidak boleh wong kafir. Kamu lek emang wis tunduk, ndak ngadakan perangan
engko lek ana perang aja bantu karo wong kafir bolomu sehingga merangi Islam aja. Jadi harus sesuai dengan perdamaian. Jadi tidak boleh kamu gitu. Makanya wong Islam pesen fatimu ilaihim, mongko nyampurnakno sira kabeh ilaihim marang wong kafir atau musyrik daun ing janjine wong mau. Disempurnakan sampai beres. Sing 10 tahun ya 10 tahun. Tapi muni ngono gencatan senjata let seminggu wis bambo coba. Karena kejadian apa Ceritakan ini ngono iku. Makane ternyata sejarah berulang. Luar biasa Islam itu ya. Makanya kita kaji ya. Ila muddatihim, pada tempo yang ditentukan. Kapan? Manut wong Islam tidak boleh mengkhianati. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sak temene Allah yuhibbu seneng ya si Allah al muttaqin yang wong sing takwa. Artinya apa? Menyempurnakan perjanjian tadi. Nah, lek wis perjanjian iku sempurna, mari beres fa idzan salakho. Mongko nalikane metu teko perjanjian mau. Dadi wis entek Ashurul Hurum, yaitu apa pira-pira bulan hurum, yaitu bulan Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, di dalam hari ini karena 4 bulan mulainya Syawal pas entek perang. Itu pun kalau memang orang-orang kafir tetap sing gempur wong Islam. Dari mana tempatnya? Wes ndak peduli tanah haram, tanah halal. Kalau di tanah haram ndak boleh perang. Tapi karena wong kafir memerangi juga, wes ndak peduli. Faqtulu, mongko merangono sira kabeh wong Islam al musyrikin wong musyrik kae suwajat tumuhu ing dalam dinggon tinemu sira kabeh wong musyrik. Wes di mana saja kamu perangi karena dia merangi. Wa khuduhu, dan pegang ya toh, tahan. Jadi tidak oleh dipateni dhisik, kok menahan, ditahan, tahan. Wa suruhum, disuruh yaitu mencari di mana tempatnya. Apakah di gua-gua, apakah di benteng-benteng, semuanya dikeluarkan. Tidak boleh tidak. Nah, karena apa? Nah, memang begitu, orang kafir punya benteng yang luar biasa. Terus setelah itu ditarik, tetap merangi apa mlebu Islam. Ya enak kan? Ada tawaran ya? Tetap ada tawaran. Lek pamane ndak mau mlebu Islam, berarti perang ayo. Kapan mulai ini? Sesuk menurut pamane. Kalau masuk Islam, alhamdulillah. Oh iya, maksudnya alhamdulillah. Luar biasa kan Islam ya? Luar biasa. Makanya ngaji lah, ben ngerti, ben ndak ngarani. Kalau ngelok-ngelok nih, ngelok-ngelok nih kata ulama radikal, kiai ustaz anu begini, itu pada karo ngeloknya Allah. Lah wis ngeloknya Allah bagaimana? Barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, wa may yusaddiqillah wa rasulah, gitu toh, lahu adzabun adzim, akan dapat siksa yang pedih. Makanya ustaz ulama kiai habaib itu ngomong salah gak ngomong salah. Makanya di sini kita nyampaikan ono dalil kul hakol kana mur. Perlunya bertablik juga Ustaz. Loh, makanya gunanya majelis tablik mau nyampaikan sampai no ojo disampaikan iki sing kalimat sing guyon tok, seneng tok. Ngene iki terangno. Makanya sekarang di Mudipat ini tampil beda, ono khusus pelajaran tafsir gitu loh. Dadi urut gitu. Jadi nanti yang dengarkan yang ngaji nak mengikuti kemarin sampai ayat ini, kemarin sampai surat ini gimana. Wes disuruh mencari di mana aja berada, bahkan waqa'udu lahum kulla marsad, disuruh jaga orang-orang Islam, disuruh bertempat di mana orang-orang kafir, orang-orang itu lewatnya itu mana, diintai ya, diintai, gak memang intel ya. Coba iki Islam itu lengkap. Makanya saya bilang Pangeran Diponegoro, Belanda menghadapi Pangeran Diponegoro kedodoran. Aku takut saya ingin Mas Said, di mana belajar strategi perang Pangeran Diponegoro? Iya. Pernah dengar kan? Enggak, Zat. Imam Bonjol kemana? Ya toh, Patimura Sultan Agung kemana? Kerajaan Demak kemana? Dari Al-Quran semuanya. Spirit Quran ya. Lu, karena dijamin dalam Al-Quran tuh, wa najainal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Najaina itu fi'il madhi. Di dalam tata bahasa Arab, tahaqqul wuqu', artinya kejadiannya itu pasti, tidak bisa enggak. Nah, kalau wa najaina pasti yang diselamatkan kata Allah. Siapa yang diselamatkan? Walladzina amanu, orang yang beriman. Ana terusane
wa kanu yattaqun, selama konsisten takwa. Tapi lek ndak hancur. Jadi jaminan orang beriman bertakwa pasti. Pasti. Ndak boleh, insya Allah ndak boleh. Kita ngomong insya Allah salah. Ya. Karena firman ini tahakkul wuku. Jelas ya? Nah, makanya lagi-lagi mudibat ngaji. Ya. Ini menambah inspirasi buat kita semuanya, bahwasanya kajian ini harusnya menjadikan kita orang-orang mukmin ini pede ya. Jadi percaya diri, yakin bahwasanya memang Allah bersama kita, Ustaz. Kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa, pasti Allah akan tolong, begitu kan? Pasti, nggak bercanda. Bukan insya Allah, ya. pasti. Nah, gitu.